Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada Minggu 24 Mei 2020. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bacaan kita ambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita bacakan ayat yang pertama yang demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 2 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menengadah ke langit. Itu artinya Tuhan Yesus secara kemanusiaan, Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ambil bacaan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 ini mengingatkan kepada kita dengan tema napas hidup orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat napas hidup, tentunya kita tidak dapat mengerti, tentunya kita tidak dapat mengetahuinya. Napas hidup tidak dapat dilihat, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti napas hidup orang beriman yaitu adalah doa, karena doa mempunyai arti yaitu napas hidup orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat tentang kehidupan manusia, tentunya kita tahu jika manusia itu dinyatakan hidup, tentunya kita tahu manusia itu bernapas. Dan jika tidak bernapas, maka bisa dikatakan manusia itu adalah sudah meninggal atau mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan tema ini mengingatkan kepada kita supaya kita dengan jelas paham dan mengerti bahwa napas hidup atau doa orang beriman itu merupakan suatu tindakan secara rohani yang dilakukan dan yang harus dilakukan setiap waktu, setiap saat, karena napas hidup bagi orang beriman itu adalah doa, dan doa itu sendiri memiliki arti rohani, yaitu komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini melalui firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus menengadah ke langit, memohon kepada Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, atau Tuhan Yesus berkomunikasi kepada Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, tentunya kita sebagai orang beriman, kita paham mengapa kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita telah mengerti apa itu arti doa adalah komunikasi atau berkomunikasi dengan Tuhan. Seringkali dikatakan bahwa komunikasi dengan Tuhan merupakan napas hidup. Maka orang-orang beriman, kita semua sebagai orang beriman, jika tidak berkomunikasi dengan Tuhan atau jika tidak berdoa kepada Tuhan, tentunya kita mengerti
arti dan makna bagi orang beriman tersebut. Tentunya jika kita tidak berkomunikasi, maka dinyatakan kita juga menghentikan napas hidup kita secara perlahan-lahan. Jika kita terus-menerus tidak berdoa kepada Tuhan, tidak memohon kepada Tuhan, tentunya napas hidup itu tidak akan ada pada kehidupan orang beriman. Maka saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita berdoa? Mengapa kita berkomunikasi kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berkomunikasi langsung kepada Tuhan, tentunya kita mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai ciptaan tentunya kita memohon kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita tentang berdoa. Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memahami tentang napas hidup, tentunya kita mengerti makna dari berdoa tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus membawa kepada murid-muridnya yang berdoa secara bersama-sama. Di sini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Yang demikian firman Tuhan saya bacakan. Maka kembalilah murid-murid itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengerti tentang teladan-teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, begitu juga murid-muridnya yang berdoa bersama-sama, mereka mempunyai makna dan tujuan mengapa mereka berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa makna di dalam doa bagi orang beriman. Jika kita mengerti doa adalah napas hidup, tentunya kita mengerti makna dari berdoa tersebut. Jika kita berdoa, tentunya ada beberapa hal yang tentunya kita lakukan di dalam doa. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang beriman berdoa berpusatkan pada Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan terima kasih, sebab di mana Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita sampai saat ini, kita merasakan kehidupan yang sehat, yang kuat, yang semangat, yang penuh kerendahan hati, dan penuh dengan sukacita. Dan yang kedua, tentunya kita memohon kepada Tuhan. Permohonan doa kepada Tuhan yang kita komunikasikan kepada Tuhan, yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani.
Dan selain daripada itu, tentunya kita juga memohon kebutuhan yang paling utama, kebutuhan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati kami pada hari ini yang secukupnya. Itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tentunya kita memohon kepada Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, tentunya kita memiliki pengertian, kita memiliki pemahaman di dalam doa. Tentunya kita, setelah kita berterima kasih dan kita memohon kepada Tuhan, permohonan dan ucapan terima kasih itu kita amini, di mana Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna di dalam doa bagi orang beriman adalah pertama, sangat mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Tuhan, karena kita menyebut Tuhan sebagai Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Itu adalah Bapa kita, sama seperti anak datang kepada Bapa. Itu di dalam komunikasi kita, di dalam doa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita jangan henti-hentinya untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, sehingga napas hidup kita selalu diberikan oleh Tuhan kepada kita, kehidupan kita semakin kuat, kehidupan kita semakin dewasa, kita meninggalkan jauh-jauh tentang kehidupan yang di dalam dosa, dan kita masuk kehidupan di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan kehidupan yang baru, dan kita disiapkan oleh Tuhan. Jika kita berdoa, tentunya kita akan mendapatkan urapan Roh Kudus. Kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan kita tentunya jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kita dijauhkan dari yang jahat. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang ada di dalam kita. Dan mengapa kita berdoa? Karena Roh Kudus sendiri mendoakan kita dengan keluhan-keluhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ingatkan kembali, daging itu lemah tetapi roh adalah penurut. Oleh karena itu, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan henti-hentinya kita untuk selalu berdoa, memohon kepada Tuhan, berkomunikasi langsung kepada Tuhan, dan kita selalu mendapatkan aliran napas hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.